ibu, jadi ayah, bahkan harus, merawat 6 anaknya. Ibaratnya kayak kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu. Karena dunia tuh jahat banget sih untuk kita yang nggak punya sandaran ayah sama mama. Selamat datang di PNS, Pena Ilmu Podcast, bersama saya Jafar. Kali ini saya tidak sendirian, ditemani dengan teman saya. Nema. Ya, kita kedatangan narasumber yang sangat menginspirasi sekali. Dia adalah seorang perempuan yang bersama dengan 5 saudaranya tumbuh besar melewati masa-masa hidup yang sulit, yaitu Jika. Halo Jika. Hai, ya Pak. Ya, gimana kabarnya Jika? Alhamdulillah baik banget. Sibuk apa Cika akhir-akhir ini? Aku sibuk ngajar sih, alhamdulillah udah ngajar di salah satu SD di Jakarta. Oke. Tadi, Jafar sempet sebut cerita inspiratif. Aku penasaran banget dengan cerita tersebut. Kira-kira boleh gak sih diceritain di sini? Boleh boleh boleh. Sebenarnya inspiratif atau enggak tergantung orang ya, gitu. Sebenarnya aku sama sih layaknya keluarga yang lain ya, ayah, ibu, dan saudara-saudara yang lain. Cuman mungkin bedanya aku dan saudara-saudaraku udah ditinggal ayah sama mamaku dari aku kecil sih. Oke, bisa diperkenalkan dulu diri kamu ke teman-teman mungkin biar lebih kenal dulu kamu. Ya, aku Cika, eee, dan kelima saudara aku, ada Tara, Diva, Cika, Ariel, Angga, dan Fiza. Mhm. Kita berenam. Kita ditinggal sama ayah dan mama dari ayah itu meninggal di tahun 2009 dan mama itu meninggal di tahun 2014, gitu. Oke, mungkin sebelum mendalam lagi tentang kita membahas tentang keluarga kamu, teman-teman juga pengen tahu nih tentang nama tadi Kak. Ya, katanya kan dari 5 saudara itu, 6 bersaudara itu disingkat dengan nama tadi Kak. Nah itu gimana kisahnya dan mungkin apa yang kamu rasakan tumbuh bersama dengan 6 bersaudara kamu itu? Mmm, Tadika itu singkatan dari kita berenam ya, gitu. Tara, Diva, Cika, Ariel, Angga, Fiza. Sebenarnya Tadika itu panggilan sayang mama ke kita sih, gitu. Karena kalau dulu kan namanya kita masih kecil ya, kita masih kecil, terus kita tuh suka main di lapangan gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya mama manggil, misalnya nyuruh pulang, kan nggak mungkin Tara, Diva, Cika gitu kan, nggak mungkin kan sampai Fiza. Jadi mama bikin singkatan yang "Tadika pulang" gitu. Sama Tadika Mesra tuh ada hubungannya gak sih yang di Upin Ipin gitu? Kebetulan enggak lagi. Jadi, beda ini ya, beda zaman ya dibuatnya juga. Betul 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 betul. Nah, kalau tadi, Cika cerita tentang, saudara-saudaranya yang main di lapangan, itu kan deket banget ya berarti ya, dan pasti ada, sosok yang membuat itu terjadi kan, ada ayah dan ibu yang berhasil ngebuat Cika dan saudara-saudara deket gitu. Kira-kira, ayah sama ibu tuh didikannya kayak gimana sih di rumah, sampai bisa ngebuat kalian sedekat itu, gitu? Mmm, Kalau ayah sama mama sih, ya layaknya orang tua pada umumnya ya, pasti memberikan didikan itu yang terbaik untuk anaknya gitu kan. Kalau aku sendiri yang aku rasain sampai berdampak sampai gede sekarang, salah satunya kenapa kita selalu bareng adalah hal kecil ketika kita makan malam bareng sama keluarga. Itu tuh ayah sama mama emang nyuruh kita untuk selalu bareng, makan bareng gitu. Nah, di momen itu ya kita cerita keseharian kita sekolah kayak gimana, terus, tadi ngaji gimana, ada yang bikin sedih nggak, ada yang bikin kesel apa enggak. Nah, itu tuh kita luapin di makan malam itu. Jadi memang sudah kebiasaan ya? Betul. Itu menarik banget dan aku jadi penasaran sama, ayah dan ibunya Cika gitu. Boleh diceritain juga, boleh diperkenalkan juga nggak, siapa sih ayah dan ibunya Cika? Oke, sebelumnya halo, hai. Ayahku adalah, eee, sosok yang tegas menurut aku, namanya Isfahani. Mungkin teman-teman ayah atau teman-teman mama mungkin di sini ada yang nonton, dan ibu aku bernama Tri Suratni, gitu. Ayahku seorang mubalik dan ibuku seorang guru TK. Kalau yang aku lihat ya dari didikan ayah sama mama, ayah itu mempunyai karakter yang tegas sih, Ayah itu punya karakter yang tegas. Ya kalau kita, apa namanya, kalau kita salah ya kita dipukul,
Ya kita diomelin dari Zaman VOC loh ke ya. zaman Parent parent VOC ya. iya. Tapi maksudnya pukul di sini bukan pukul menyakiti ya, pukul di sini ya pukul tegas aja gitu, enggak yang dalam artian dalam tanda kutip itu benar-benar sampai kayak gimana, enggak gitu. Nah kalau sosok mamah tuh sosok yang kayak ngerangkul kita gitu loh. Jadi menurut aku yang aku sekarang rasain adalah ayah tegas dan mamah yang ngerangkul. Itu tuh jadi ketika kita habis dimarahin, mamah kayak nge-calling down kita. Nge-calling down kita, "Nggak pede, ayah tuh marah karena ini loh," gitu. Tuh marah karena itu. Dan di akhir tuh mamah sama ayah ngobrol dan akhirnya ayah tuh minta maaf gitu. Dengan caranya kayak gitu ayah tuh pasti minta maaf gitu. Terus kayak kita pelukan, ayah nangis juga, aku juga nangis gitu. Jadi dalam artian dari situ saya kira ya seimbang antara ayah sama mama. Tuh. Kalau melihat perjalanan mereka berdua mendidik kalian nih, apa hal yang paling Cika ingat ketika didikan oleh orang tua itu? Dan mungkin nilai atau pelajaran terbesar yang Cika dapatkan dari mereka berdua, apa? Pelajaran yang paling didapat berbuat baik sih, berbuat baik sama orang lain gitu. Karena apa ya, ayah sama mama tuh eee, baik banget sih gitu. Bahkan sampai sekarang kayak contohnya hal kecil yang mama ajarin adalah ketika kita punya makanan, padahal kita berenam gitu, maksudnya kita juga butuh makanan itu, tapi kita punya tetangga nih, ya kalau bisa tetangga itu juga merasakan. Jadi kadang kalau misalnya kita punya buah atau punya sayur lebih gitu ya kita berbagi ke tetangga kita gitu. Terus habis itu berbuat baik sih, berbuat baik sama siapapun dan jangan berharap imbalan apapun karena kebaikan itu akan balik lagi ke kita sih. Itu salah satu yang aku sampai sekarang, ya ternyata kita harus kayak gitu deh. Hmm. Kalau setiap keluarga pasti punya cerita perjuangannya masing-masing ya. Cuman nggak semua merasa kehilangan seperti yang dirasakan oleh Cika dan keluarganya. Nah, setelah kehilangan ayah, selang beberapa tahun lalu kehilangan ibu. Nah, aku ingin dengar langsung nih, gimana keluarga Cika bisa dibilang itu nggak mudah ya. Ayah meninggal, Cika masih duduk di kelas 5 SD. Lu Cika ceritain dong gimana suasana keluarga waktu itu. Ya. Jadi ayah itu sakit TBC paru, komplikasi dengan jantung. Terus, saat itu tuh posisinya kalau TB itu kan menular ya, Ya. TB itu menular. Jadi, saat itu pengobatan ayah, pokoknya itu kan ayah udah parah banget, udah komplikasi sehingga ayah harus dirawat di rumah sakit yang ada di Bogor, RS Sajipto apa Kokok, aku lupa nama intinya itu rumah sakit di Bogor, jauh. Nah, akhirnya aku sama adik-adik aku dititipin sama mamaku ke nenek aku. Jadi aku berenam itu dititipin sama sama apa namanya, sama mamah ke rumah nenek kayak gitu. Nah, di situ sih aku ngelihat perjuangan mamah ya sebagai istri bolak-balik nemenin ayah dari Jakarta ke Bogor, motoran sendirian. Itu aku ngelihat dari orang tua tuh, wah untuk bertahan hidup tuh segitunya ya gitu. Terus mama tuh bener-bener sebegitu menyayangi ayah ya, sayang banget sama ayah, terus sayang juga sama kita, pokoknya berusaha bolak-balik Jakarta Bogor, berangkat abis ngajar, pulang misalnya jam 10 langsung ke Bogor, balik lagi ke rumah baru jam 5 sore. Seorang perempuan sendirian motoran. Itu sih salah satu perjuangan pas ayah nggak ada ya, gitu. Iya betul. Setelah ayah nggak ada apalagi ya posisi ibu punya peran ganda berarti ya. Jadi Tuh, ibu, jadi ayah bahkan harus meramut 6 anaknya. Bisa betul. ceritain nggak sih perjuangannya ibu kayak gimana, perannya ibu kayak gimana? Peran mama itu luar biasa banget ya, Far, Nem. Aku sangat bersyukur punya ibu kayak mama. Karena dari situ aku belajar yang namanya berjuang. Dari situ aku belajar yang namanya bertahan.
Dari situ aku belajar yang namanya hidup itu harus terus berjalan. Apapun pekerjaan itu dikerjain sama mama. Dari mulai mama guru TK, ngajar ngaji juga, asuransi juga. Ibaratnya kayak kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu. Dan itu bukan buat kebahagiaan dia sendiri gitu. Itu buat anak-anaknya. Jadi itu sih yang momen the real hero in the world. Mama the best, Biasa sekali. the best. Luar biasa sekali. Oke, berarti lumayan untuk anak-anaknya tuh melihat perjuangan orang tuanya banget ya. Betul, betul. Jadi menasehati betul. Seorang orang tua pasti menasehati anaknya gitu. Tapi yang aku sampai sekarang dapetin dari ayah ibuku adalah pengajaran paling baik adalah perilaku sih. Betul. Perilaku yang mama lakuin, perilaku yang ayah lakuin ke kita itu ternyata dampaknya ke kita tuh bagus banget sampai sekarang sih. Dan aku juga dengar ternyata nggak lama dari situ ibu juga Kodara ikut berpulang. Yang tidak terlalu lama ya jangka waktunya ya. Itu boleh diceritain juga nggak, Cika? Gimana? Boleh. Jadi ayah meninggal di tahun 2009 dan mama superheroku lanjut ngikut ayah di tahun 2014. Itu aku berusia 3 SMP. Mbakku paling tua tuh kuliah semester 1 atau 2. Masih awal banget kuliah. Dan juga adiknya masih kecil banget ya Kecil berarti. banget. Adik aku tuh ditinggal mama dia usia 10 tahun. Kelas 3 SD apa kelas 2 SD gitu. Jadi dan mereka nggak bisa jumpain mama di rumah sakit gitu. Jadi dulu ya udah yang gantian jaga mbakku yang pertama, mbakku yang kedua, aku. Ketika mbakku harus sekolah ya aku yang jagain. Ketika eh apa namanya? Aku yang sekolah ya gantian mbakku yang jagain. Terus habis itu mama juga meninggal karena paru-paru sama liver. Jadi itu sakit paru-paru sama liver dan itu komplikasi itu di rumah sakit Persahabatan waktu itu. Terus ya udah ada Pak D, Bude, Uti, Atung yang saat itu masih ada ya gantian jaga mama. Gitu. Tadi dampaknya berat banget ya buat Cika sama saudara-saudaranya. Tuh. Berat sekali ya. Aku juga sempat dengar ini karena kalian berenam bersaudara sudah gak ada orang tua, akhirnya dari keluarga ada yang punya usulan buat memisahkan kalian berenam itu, yang 3 di Malang, yang 3 di Jakarta, betul begitu ya? Betul. Ya, terus kemudian nenek katanya memperjuangkan biar kalian tetap bersama itu. Bisa diceritain juga tuh ke teman-teman gimana tuh? Iya, jadi hal yang sampai saat ini aku syukuri adalah aku punya keluarga besar dari mama, dari ayah yang alhamdulillah peduli sama aku tadi ya gitu. Terus habis itu jadi ketika mama nggak ada, kita hancur, gak ada tujuan, gak ada apapun. Sampai waktu itu kakak memutuskan kayak apa gue putusin kuliah aja kali ya gitu. Terus habis mama nggak ada, keluarga tuh berunding biar gimana nih kalau misalnya dari keluarga ayah megang 3, dari keluarga mama megang 3 gitu. Kan kita berenam ya, megang 3. Mau dipecah ya, Bel? Ya, mau dipecah gitu. Nah, terus tapi dari Uti itu nenek dari mama. Iya. Uti tuh kayak nggak bisa, mereka berenam nih jangan dipisah. Mereka berenam jangan dipisah. Kalau misalnya mau ngerawat bawa 6-6-nya gitu. Nah, jadi alhamdulillah keputusannya Uti yang menyanggupi untuk ngeramut kita berenam. Ya dikasih tinggal di situ, diramut. Kakak. Terus Luar biasa kali ya berarti. Biar tetap kerukunannya terjaga, dalam waktunya terus terjaga dan betul, rukun, kompak dan bisa saling tolong satu sama lain sih, benar kok. Iya. Ternyata dari kehilangan yang cukup berat ya,
Cika sama saudara-saudaranya itu tentu, terdampak banget ya. Tapi, aku dengar juga ternyata di balik itu setelah itu ada cara Cika dan saudara-saudaranya untuk tetap kuat dan bertahan itu. Boleh diceritain nggak, cara-cara untuk tetap bertahannya tuh setelah kehilangan kayak gimana? Oh, oke. Jadi setelah kehilangan itu kita hancur banget ya, ya, Far, ya. Kita nggak tahu tujuan kita selanjutnya nih mau apa gitu. Terus kita harus gimana ya tanpa mama gitu. Karena kebiasaan kita yang suka sharing, setiap kita mendapatkan misalnya nih kita menang juara apa, kayak aku lomba calistung, terus aku menang, pasti tujuan aku ya ngebahagiain mama, ngebahagiain ayah gitu, nggak ada. Nah, tapi itu udah nggak ada, aku kayak, aduh, Mau cerita kemana? cerita kemana ya? Apa ya tujuan gue gitu. Nah, terus ternyata mbak aku tuh selalu bilang kayak, ya hidup harus jalan, Cik, kayak gitu. Terus aku bilang kayak, kita masih punya adik ya gitu. Kita nih masih punya Ariel. Ariel yang waktu itu usia SD kelas 6 ditinggal mama. Angga yang saat itu usia mungkin kelas 4 SD. Fiza yang saat itu usia kelas 2 SD ditinggal mama. Kayak adik-adik lu masih punya jalan sih. Adik-adik lu harus punya masa depan sih gitu. Jadi aku Mbak Diva, Mbak Tara tuh bertekad kayak harus lanjut, harus lanjut gimana pun caranya, harus hidup. Iya, mau mikirin diri sendiri juga nggak bisa, karena masih ada nih, adik-adik yang harus perlu bimbingan. Betul. Intinya kayak yang penting bareng-bareng aja, terus apapun yang bisa didapat, kerjaan, apapun dijalanin aja. Dan alhamdulillah ya, kayak yang tadi aku bilang, aku dapet support dari Pak D, Bude, Om, sama tante aku yang alhamdulillah ngebantu secara finansial, yang secara batin juga ngebantu aku sih. Jadi setelah mama nggak ada, ya kita bangkit di situ bareng-bareng. Saling mendukung ya. Betul. Kalau mungkin hal-hal kecil yang dilakuin setiap hari buat kalian saling mendukung itu, ada tidak mungkin bisa diceritakan juga? Yang pasti kita harus pulang sih, pulang ke rumah. Karena lo harus punya rumah gitu. Jadi sejahat apapun dunia sama kita, sejahat apapun orang sama kita selalu punya rumah untuk pulang sih. Terus ya layaknya kakak saudara pada umumnya ya, ya kita bercanda, ya kita nangis, ya kita sedih, ya bareng-bareng aja gitu. Yang penting kita di rumah bisa makan bareng, Iya. bisa saling tahu nih keadaan kayak gimana. Dan mungkin kalau kita kan karena jarak kita itu umurnya nggak terlalu jauh ya. Jadi mungkin sekarang lagi di titik ya sama-sama sibuk semuanya gitu. Termasuk adik aku yang paling kecil sekarang kuliah kan, kuliahnya di Bandung. Jadi jauh dari kita. Nah, salah satu kebiasaan kita adalah kalau misalnya kalau udah jam 8 atau jam 9 malam, itu kita suka absen gitu di grup. Kayak jadi kayak aku di sini gitu, kayak ngabarin layaknya temen sih, jatuhnya jadi kayak temen. Karena juga jaraknya nggak terlalu jauh ya. Jauh gitu, alhamdulillah aja disentuh. Betul. Aku juga dengar nih, Cika dan saudaranya punya rutinitas ya setiap tahun dilakukan bersama, punya target bersama, yaitu menunaikan kurban bersama-sama, betul ya? Betul. Bisa diceritain nggak awal mulanya inspirasi itu datang dan maknanya buat keluarga kalian gimana? Itu sebenarnya kebiasaan yang ayah sama mama udah lakuin dari kita kecil sih. Jadi mamah tuh nyiapin tabungan, nyiapin celengan, Ya. tulisannya ayah, mama, Tara, Diva, Cika, Ariel, Angga, Fiza. Nah itu tuh kita nabung. Entah itu dari kita nyisihin dari uang jajan atau kita mungkin dapet THR ya kan, kita sisihin ke situ atau ya pokoknya uang dari manapun pokoknya mama ngajarinnya untuk nabung. Nah, ketika udah nabung gitu, nah tabungan itu akan kita buka ketika mendekati kurban gitu. Dan alhamdulillah sih
sampai sekarang ketika ayah sama mama udah nggak ada ya, salah satu hal yang bikin kita kuat adalah kita punya target yang harus kita goalsin bareng-bareng nih, gitu. Salah satunya ya kurban itu. Ah, keren banget ya. Nah, tadi kan, mungkin urusan finansial ya, urusan finansial mungkin dari kakaknya sendiri, kakak tertua sendiri belum ada yang kerja. Jadi pasti kan itu, menjadi suatu mungkin maaf ya masalah juga. Nah kalau sekarang nih dalam kesehariannya itu ada nggak sih pembagian tanggung jawabnya di saudara-saudaranya Cika sendiri? Oke, ada banget. Jadi dulu sebelum pas habis mama nggak ada, kita semua belum ada yang kerja, kita dibiayain sama atung, uti, bude, pakde, om, tante, alhamdulillah itu membantu kita banget dan kita juga berusaha ya Nem, kita berusaha untuk nggak mau ngerepotin beliau-beliau juga gitu. Ya mbak aku juga berusaha dari dia kuliah, ya kerja, ngelesin orang, ngelesin anak. Adikku adikku yang pertama jatuhnya si Ariel, bahkan dia ketika sekolah dari pagi sampai siang, sore ngaji, malam, itu dia bantu tukang ketoprak buat cuci piring. Ibaratnya apapun yang kita bisa lakuin, kita bisa buat nyukupin diri sendiri, ya harus kita lakuin gitu. Aku yang jualan masker, ah, ya kita punya survive-nya masing-masing sih. Adikku yang gipsum, dia kerja di gipsum, itu yang penting Yang penting, semuanya bisa menghasilkan. bisa menghasilkan, betul. Dan aku sama mama tuh selalu bilang nggak usah malu, yang penting apa yang kamu lakukan itu benar di mata Allah. Udah, di mata Allah benar, keluarga mendukung, udah jalanin. Dan aku nggak pernah malu untuk kayak gitu sih. Masya Allah banget. Berarti emang dari dulu masa didikannya sangat berhasil ya bisa dibilang ya. Alhamdulillah. Karena dari, bisa dimulai kerja keras, terus nabung gitu, akhirnya bisa menghasilkan sendiri-sendiri. Nah kalau untuk sekarang nih, Cika, untuk pembagian finansialnya tuh ada nggak di rumah kalian? Ada, alhamdulillah kan sekarang kita udah di titik, alhamdulillah Mbak Tara udah kerja, Mbak Diva udah kerja, aku pun juga udah kerja. Jadi kita pembagian tugas tanggung jawab kita, Mbak Tara itu nanggung Ariel, Mbak Diva nanggung Angga, dan aku nanggung adik aku yang paling bontot. Jadi satu-satu ya, masing-masing satu. Satu, betul ya. Secara kan beli adik-adik aku semuanya kuliah ya, alhamdulillahnya. Dan alhamdulillahnya ya Nem, aku nggak tahu ada aja ya Allah kasih bantuan tuh. Alhamdulillah mbak aku itu beasiswa, alhamdulillah kuliahnya. Terus aku juga beasiswa dan adik-adikku juga alhamdulillah beasiswa gitu. Itu salah satu hal yang harus kita perjuangin sih. Dan itu prinsip mbak aku, kita bisa apa namanya? Kita kalau bisa harus selesai nih kuliahnya gitu. Cari beasiswa gimana pun. Dan alhamdulillah ada aja jalan. Alhamdulillah banget ya, berarti Iya. jalannya ada terus Ada. ya. Nah pasti kan nggak mudah ya, ngejalanin dari dulu sampai sekarang, terutama nggak ada orang tua. Menurut Cika, apa yang ngebuat Cika tuh bisa kuat sampai sekarang, bisa bertahan sampai sekarang tuh ada nggak sih? Apalagi udah nggak ada orang tua ya. Iya, solid banget gitu. Kalau 6 bersaudara padahal orang tua sudah tidak ada ketahuan, solid banget gitu. Ya sebenarnya kita kayak saudara pada umumnya juga sih Nek, maksudnya ya berantem, ya jail-jailan juga iya, Mas ngejailin adiknya sampai nangis ya juga iya gitu kan gitu. Cuman satu hal yang bikin kita bertahan sampai sekarang dan harus berjuang bareng-bareng itu adalah lo punya rumah untuk pulang. Lo punya rumah. Ya tadi aku bilang kayak sejahat apapun dunia, sejahat apapun orang sama kita, seenggak adil apapun dunia ke kita, yang penting kita berenam. Yang penting kita berenam. Kita nggak akan siap sih kalau misalnya ada satu yang diambil gitu. Atau wah nggak kebayang lagi sampai sekarang gitu. Iya, dari setiap perjalanan hidup sih
pasti ada ujian yang sangat berat-berat sekali ya. Betul. Dan tapi dari ujian berat itu kita juga dapat hasil yang luar biasa. Nah, aku pengen tahu nih dari sikap dari saudaranya yang melewati masa-masa sulit itu, bisa diceritain nggak momen paling beratnya ketika kalian bersaudara itu, dan keluarga itu melewati momen itu, dan pelajaran apa yang bisa diambil dari momen berat yang dilewati kalian berenam? Mmm, selain paling berat pasti kehilangan ayah sama mama, itu yang pertama. Yang kedua, kehilangan uti. Jadi Berarti Uti juga udah iya, tinggal waktu itu kan uti masih baru 2024 kemarin meninggalnya Farnem. Dan ya ujian berat kita banyak, cuman mungkin yang bisa satu aku ceritain di sini, di tahun 2024 kemarin sih. Jadi di bulan Mei 2024 itu adikku, Angga, yang anak kelima ya, jadi Kelima. anak kelima itu dia didiagnosa tumor paru. Satu usia berapa ya? Sekolah. Enggak, usianya 20 tahun. Oh, 20 tahun. 20 tahun lebih besar. Itu rasanya takut banget ya. Takut banget. Takut banget karena kita nggak pernah ada yang siap gitu buat ngadepin itu gitu. Iya. Jadi yang nggak tuh bulan Mei, aku ingat kira-kira tanggal 27 atau 28, itu dia ngeluh sesek sakit di dadanya. Jadi dadanya tuh napasnya susah gitu. Terus akhirnya kita ke rumah sakit. Rumah sakit di ronsen, ternyata ada tumor sepanjang 6 senti. lumayan gede ya. Di paru-paru kanan, betul, lumayan panjang. Yang bikin aku sama mbakku nggak kuat adalah kayak, ya Allah, Iya. kita nggak ada yang siap gitu, kehilangan satu dari kita tuh nggak ada yang siap. Iya. Dapat. Kayak, ya Allah, Ada lagi ada lagi. kasih lagi cobaan ya. Ya Allah, masa yang mau diambil sekarang sih gitu. Masa se seangga sih yang harus diambil gitu. Kayak kenapa harus Angga gitu. Soalnya kayak Angga kan 2 dari bawah, yang paling bentar ketemu ayah sama mama ya Farinem. Terus kayak dia tuh berjuang banget, kayak dia mondok, tahfidz, dia ikut lomba segala macem. Terus kayak kenapa harus Angga gitu. Nah terus sampai ditindak. Nah, untuk tumor itu, untuk memastikan ganas atau tidaknya, itu harus operasi kecil yang namanya endoskopi kalau nggak salah. Kalau aku salah mungkin bisa direvisi ya. Jadi itu dia ngambil eh, sampel dari tumornya itu, apakah itu termasuk tumor ganas atau jinak gitu kan. Nah, terus sepanjang kita kan BPJS ya, jadi nggak bisa nih prosesnya itu langsung tek 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 gitu, nggak bisa. Nunggu ya. Harus nunggu gitu. Dan waktu tunggu itu nggak sebentar. Jadi jarak dari Cahyo itu apa namanya, ketahuan ada benjolan di paru-parunya tumor itu, sampai di endoskopi itu kalau nggak salah jarak 1 bulan tuh. Sama 1 bulan itu aku sama mbakku sebelum tidur tuh kayak nangis bareng sih. Kayak Kemungkinan terburuknya ya. Kemungkinan terburuknya mikirin. kayak dunia, kayak kenapa kalau ibaratnya kalau bisa milih, ya udah gue aja deh gitu, jangan Cahyo deh. Kayak dia tuh masih panjang gitu loh hidupnya, masih banyak hal yang harus dia laluin, masih banyak hal yang harus dia lewatin gitu. Masih banyak hal yang harus dia cobain dan dia harus bahagia gitu. Ya malam aku nangis, Nem. Aku pegangan sama mbakku sebelum kita tidur tuh kita nangis. Dan sebelum ah, kita tahu diagnosanya tumor itu ganas atau jinak, kita tuh nggak ngasih tahu Angga. Oh, jadi dia belum tahu hasilnya. Betul. Jadi kita bilang, iya ya paru-paru kamu bermasalah kayak gitu. Kita cuma ngasih tahu, yuk jangan capek ya, yuk jangan apa namanya, jangan makan aneh-aneh ya gitu. Effort Betara, Mbak Diva, aku sama Ariel
kita nggak ngasih tahu Angga sama Viza ya, karena Viza kan posisinya kuliah di Bandung. Jadi kita berusaha nyembunyiin dulu dari dia, nyembunyiin juga dari Angga. Sampai kita tahu nih hasilnya ganas atau tidak gitu kan di tahun 2024 itu. Nah, terus akhirnya endoskopi di bulan Mei Juni, di bulan Juni akhir lah baru dapat endoskopi itu. Diambil sampelnya, nah ternyata emang kayak ya Allah, doa kita itu bener-bener udah pokoknya pegangan sama doa sih. Kayak kita nggak bisa apa-apa gitu. Terus kita juga nggak langsung ngasih tahu ke keluarga besar. Kayak udah nih kita tahan dulu, kita hadapin bareng-bareng dulu. Nanti kalau emang benar-benar tahu nih hasilnya ganas atau tidak, itu baru kita kasih tahu keluarga besar gitu. Terus apa hasilnya? Nah, ini nih. Ini salah satu kekuatan doa mungkin ya dari yang maksudnya aku dan keluarga aku amalin gitu. Setiap malam pokoknya kita doa gimana cara ini Anggen bisa sembuh gitu. Nah, ternyata setelah di endoskopi, dicek diambil sampelnya, Masya Allah luar biasanya emang mukjizat dari Allah ya Nem. Angga itu ternyata bukan tumor ganas atau tumor jinak, tapi TBC. Nah, ketika itu TBC, kita ya dibilang harus bersyukur ya. Iya. Karena ketika itu TBC kita tahu penanganannya kayak gimana. Iya. Separah yang tumor. Nggak separah yang tumor. Wah, itu aku yang tahu diagnosa dari dokternya kan di compare gitu di depan aku tuh. Karena waktu itu Mbak Tara Mbak Diva kan kondisinya lagi kerja, dia tetap harus kerja kan em. Terus aku udahnya emang yang pulang pulang awal cepet, bisa pulang cepet. Aku jadi pas dokternya bacain itu nge-compare ronsen lama sama ronsen terbaru dari hasil di endoskopi itu ternyata apa namanya Berubah ya? berubah. Jadi udah bener-bener samar gitu loh. Itu udah bener-bener samar dan oh udah nih dokternya sampai dokternya tuh bilang ini TBC sih. Ini TBC karena kan kamu punya riwayat keluarga TBC kayak gitu kan. Dalam jarak waktu 1 bulan ya? Ya enggak, jadi sebenarnya pas ayah 2009 meninggal itu kita kan semua kena TBC. Tapi kita berhasil ngelewatinnya gitu. Mama meninggal kita semua juga kena TBC, tapi kita bisa nanganinnya gitu. Sampai di tahun 2024 nih Angga yang kena TBC bukannya kita apa ya? Tapi udah biasa istilahnya ya, udah biasa. Udah nih alhamdulillah udah ada jawabannya gitu. Oh, TB gitu. Terus habis itu nah selama tahu ada tumor itu terus ternyata sampai hasilnya TBC itu palingnya dokter nggak bisa ngasih obat banyak ya. Iya. Karena kita belum tahu diagnosanya apa. Jadi ya udah aku baca, aku nyari tahu obat apa yang sekiranya bisa diminum sama Angga. Yang secara herbal ya terutama herbal dulu apa gitu bisa minyak ikan gitu. Terus aku baca-baca ternyata minyak ikan itu bagus untuk penderita tumor. Yang minyak Ya, ikan ya? jadi aku doping dia sehari tuh minum 2, pagi 2, malam 2. Jadi sehari itu 4 kayak gitu. Diagnosanya itu TB, minum alhamdulillah rutin obat selama 6 bulan, clear, ya alhamdulillah sampai sekarang sih udah sehat. Ketika Berarti udah sembuh ya istilahnya? itu udah sembuh kan tuh udah sehat, udah sehat banget. Boleh ambil dari hasil semua itu kayaknya solidnya luar biasa ya, saudaranya semua saling jadi ya penghasilan dari Iya benar-benar itu benar-benar. dibilang. Balik lagi yang penting kita berenam sih. Iya. Jadi itu. Jadi di seneng pun bareng-bareng, share sama yang lain, di titik terendah pun juga pegangan bareng-bareng gitu. Nah pasti kan nggak mudah ya ngelewatin itu tanpa orang tua. Untuk Cika sendiri kan udah dewasa lah ya, umur dewasa, dengan usia dewasa ini tanpa orang tua, struggle yang paling Cika rasakan tuh apa? Ya mungkin gak cuman aku ya, mungkin adik-adikku juga. Apa namanya, kita mungkin ngelewatin masa-masa iri ngeliat teman-teman kita jalan sama keluarganya, teman-teman kita bisa kan bareng keluarganya, atau ketika pengen sesuatu
ya udah bisa langsung ada. Sedangkan kalau Apalagi, keluarga cemara ya, orang sering bilang keluarga cemara. sesekali bahkan terus sampai aku pun yang udah segede gini kan emang kayak ngelihat orang anak perempuan pulang kerja dijemput sama ayahnya, ya Allah gue nggak dapet momen itu lagi kayak sedih banget, gue nggak dapet momen itu lagi. Berat beda ya hasilnya. Iya, terus ya tapi balik lagi sih selagi kita berenam semua bisa sih. Berarti itu salah satu hal yang, Cika pegang banget yang bikin bangkit lagi ya. Oke. Nah dari kisah yang, dari tadi aku ngerasa Masya Allah nggak mudah banget Cika dan saudara-saudaranya ngalamin ini pasti, di luar sana ada juga teman-teman yang merasakan hal yang sama gitu. Mungkin, Cika boleh cerita nggak Cika boleh, sampein sesuatu nggak sih kalau misalkan ayah dan ibu tuh sampai saat ini masih ada? Aku tahu ini akan sedih sekali, cuman silakan disampaikan. Ya mungkin kalau mungkin ayah sama ibu masih ada sekarang tuh, yang paling pengen banget Cika sampaiin ke mereka tuh apa sih gitu. Ya walaupun kayaknya enggak iya, mungkin suatu saat mungkin di surga itu pas pertama ketemu, Pasti sih. iya insyaallah kalau di surga Firdaus bareng-bareng bisa ketemu lagi, pertama ketemu sama ayah ibu tuh apa sih yang pengen disampaikan dengan kondisi kalian sekarang? Ini sih ya, maaf Mbak Tara, Mbak Diva, Cika, Ariel, Angga, Fiza, kita bisa bertahan mah. Ayah sama mama nggak usah takut kita lapar. Ayah sama mama nggak usah takut kita kekurangan kasih sayang. Ayah sama mama nggak usah takut kita nggak sehat. Alhamdulillah ya mah kita semua bisa hidup sampai sekarang. Dan banyak sih yang mau disampaikan ya kayak mah Cika udah lulus kuliah. Mah Arul udah lulus mah tahun ini. Fiza juga udah kuliah mah di Bandung dengan beasiswanya dia yang dia cari sendiri mah. Yuk, mah aku sekarang kayak di titik udah kerja kayak gue bisa nih harusnya ngajak ayah sama mama makan bareng. Iya betul banget. Ya, kayak kebiasaan kecil kita yang kayak bisa loh kita nih makan bareng. Gue udah punya duit loh sekarang. Gue udah kerja loh sekarang. Aku bisa ngajak ayah sama mama makan enak. Kita nggak makan di angkringan. Ayah sama mama mau apa? Sekarang Betara udah bisa beliin. Dan jazakallah banget. Terima kasih banget. Udah mau jadi orang tua kita. Yang mungkin dulu kita layaknya anak pada umumnya. Nakal. Susah dibilangin. Berantem. Sampai ayah sama mama tuh ya kesel juga gitu. Ya gitu saudara pak. Ya lagi saudara pada umumnya lah gitu. Cuman itu sih. Yang bahkan kalau hari ibu ya Far ya Nem. Aduh sedih banget. Gue tak pernah duduk kayak sedih banget. Ini hari ibu gue jadi nyokap tuh selalu ngerayain hal-hal kecil gitu loh. Kayak gue misalnya juara pasti diapresiasi kayak Zakara ya udah udah apa namanya udah serius. Zakara ya udah belajar serius. Zakara ya udah bisa jualan kayak gitu-gitu. Dan sampai di hari ibu tuh gue tuh pernah di berita on the spot. Kalau dulu mungkin kita kecil ada on the spot. Berarti ini setelah ibu meninggal udah apa sebelum? Sebelum ibu meninggal. Jadi pas mau masih ada kita lagi nonton on the spot kayak 7 hal lucu cara mengucapkan hari ibu kayak gitu. Itu di depan mata gue nonton itu dan itu ada nyokap gue di depan gue. Tapi nggak seberani itu buat ngucapin lagi.
segengsi itu aku buat ngucapin gitu. Itu sih salah satu penyesalan yang, aduh kenapa sih nggak ngomong gitu, dulu tuh nggak ngomong gitu. Jadi sekarang even mama udah nggak ada ya mungkin semoga tetap merasa dirayakan ya. Jadi walaupun itu hari ibu mama udah nggak ada, aku tetap upload foto mama selamat hari ibu untuk superheroku. Tapi aku yakin sih mama sama ayahnya Cika di sana tuh pasti tepuk tangan terus nggak berhenti gitu, apalagi bisa bareng-bareng ngerangkul saat sakit adiknya yang sampai sekarang, seperti itu. Ya pasti bangga banget lah punya kalian sampai seperti itu dengan kondisi sekarang yang sangat solid banget gitu ya. Oke mungkin, pertanyaan terakhir ya. Barangkali teman-teman di luar sana juga punya posisi yang sama dengan Cika dan saudaranya. Mungkin ada nggak hal yang ingin Cika sampaikan kepada mereka ketika mungkin mereka ada posisi yang sama dengan Cika seberat ini? Yang pokoknya pesan yang disampaikan Cika. Mmm, gue tidak ya semoga membantu ya sih. Aku juga nggak merasa aku nih hebat juga enggak. Ya. Cuman kalau misalnya kamu lagi di titik hilang arah, di titik gak tahu mau kemana, yang pertama harus dicari adalah tujuan. Tujuan dicari dulu, untuk apa kita hidup, untuk apa kamu hidup. Terus yang kedua, cari rumah untuk pulang. Even itu mungkin pakde, bude, tante, om, mungkin teman kamu yang bisa kamu jadiin rumah, bikin rumah itu sebaik mungkin. Itu sih. Karena dunia tuh jahat banget sih untuk kita yang gak punya sandaran ayah sama mama. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong, kawan-kawan. Berapa? Oke, alhamdulillah jazakallah Cika udah mau sharing-sharing di sini. Masya Allah inspiratif banget. Tapi sebelum kita udahin nih, kita punya kenang-kenangan bisa dipakai Cika nanti ya. Nih, boleh dipegang mungkin ke kamera. Suka. Ini ada quotes-nya juga. Apa untuk with the chance that you wish to see the pasti. Terlalu keren nih, aduh. Oh, the best, the best, the best. Tahu kan dunianya berubah gimana ya sedihlah seperti itu. Gitu. Keren banget. Keren-keren jazakumullah khairan. Ya. Ya pas. Cika, terima kasih sekali udah berbagi kisah yang menginspirasi sekali buat kita dan teman-teman semua yang ada di rumah. Luar biasa banget. Dan pada teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa, seperti pesan Cika tadi, selalu ada rumah untuk pulang. Tetap semangat. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Ada suaranya luar biasa. Sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.